Timnas Indonesia memang punya kenangan buruk saat bertemu Bahrain, terutama ya saat timnas kita kena bantai dengan skor 10-0. Namun perlu diingat, saat itu merupakan era kegelapan timnas Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan sekarang, jelas sudah sangat berbeda. Bahkan baru-baru ini, pemain anyar timnas Indonesia Max Hilgers sudah tak sabar untuk membalaskan dendam timnas Indonesia atas Bahrain di laga debutnya. Dan perkataan back milik FC Twente itu seolah diamini oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu dan Arab Saudi Roberto Mancini. Lantas seperti apa? Simak video berikut ini. Ingat, tonton sampai habis agar nggak salah paham, oke? Saat Coach Sintayong pertama kali mengambil alih posisi sebagai pelatih timnas Indonesia di tahun 2020, saat itu sepak bola Indonesia tengah berada di era kegelapan. Bagaimana tidak, dirinya mewarisi skuad Garuda yang gagal total di bawah Simon McManamy. Kala itu, di bawah pelatih Simon, timnas Indonesia yang bergabung dalam satu grup bersama tim seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia Round 2 jadi bulan-bulanan lawan, yang membuat kita berada di dasar klasemen. Dari 8 laga, Indonesia hanya meraih 1 poin, hasil dari 1 kali imbang dan 7 kali kalah. Dan itu kenapa saat itu ranking FIFA kita terjerembab di posisi 173. Namun pelan tapi pasti, bersama Sintayong dan Ketua PSSI yang sangat keren Pak Erick Thohir, timnas Indonesia mulai bangun dari tidurnya. Program naturalisasi dengan mencari pemain keturunan top dari penjuru dunia dinilai sangat sukses. Dan hal itu jelas terbukti saat Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia pada 2023 kemarin, lalu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, hingga lolos ke Piala Asia 2025 dan round 3 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan di round 3 ini timnas Indonesia terus mendapatkan banyak perhatian dari lawan-lawannya, setelah sempat dipandang sebelah mata karena tim masih bau kencur, sekaligus punya ranking FIFA yang paling rendah. Namun nyatanya, Indonesia menjadi tim penuh kejutan dengan meraih 2 hasil imbang dari 2 laga yang mereka mainkan. Every moment feels so alive. Hand in hand we'll continue the ride. Garuda rising in the sky. Never gonna let this feeling die. Hearts are racing, we collide. Dan kini, jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain, timnas Indonesia terus menambah kekuatan baru setelah resmi mendapatkan Max Hilgers dan Eliano Renders. Dan dengan kekuatan baru mereka, timnas Indonesia kini memiliki misi balas dendam atas Bahrain yang seperti kita tahu. Kalau pada tahun 2012 lalu, timnas kita pernah dipecundangi dengan skor 10 gol tanpa balas. Melihat momen kelam tersebut, salah satu rekrutan baru timnas, Max Hilgers, mengaku sudah tak sabar untuk membela Panji Garuda sekaligus membalaskan dendam timnas kepada Bahrain. Tak hanya itu saja, dia juga mengatakan kalau keluarganya sangat bangga kepada dirinya setelah mengambil keputusan membela Panji Garuda. Dan Max berjanji akan membawa Indonesia bermain ke Piala Dunia. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain. Tentunya harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, ungkap Max Hilgers dikutip dari Goal.com. Semua pemain 100% siap bertarung. Dan jika melihat situasi yang ada, jelas para pemain kita sudah 100% bahkan 1000% siap bertarung melawan Bahrain.
Apalagi kita punya modal berharga di bulan September kemarin setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Dengan hasil tersebut, kini para pemain timnas makin percaya diri. Ditambah dengan hadirnya Messil Girls dan Eliano Renders, jelas kekuatan kita nggak kalah dari tuan rumah Bahrain. Selain itu, cuaca di Bahrain yang sejuk beberapa hari ini akan membuat para pemain timnas makin nyaman dan bisa memberikan performa terbaiknya di lapangan. Untuk cuaca tidak menjadi masalah, sekarang pukul 6 sore dan ini sejuk. Apalagi pertandingan nanti berlangsung pukul 7 malam waktu Bahrain. Jadi cuaca bukan suatu masalah bagi kami, ungkap Sintayong dikutip dari Goal.com. Adu taktik Sintayong dan Dragan Talajik. Dragan Talajik telah memiliki perjalanan panjang di dunia sepak bola Asia, termasuk pengalaman melatih Al-Ittihad di Arab Saudi hingga Muangthong United di Thailand. Dragan Talajik telah mengumpulkan sejumlah gelar di koleksi trofinya, seperti Liga Champions Asia 2004 bersama Al-Ittihad dan juga FA Shield, Super Cup, FA Cup, serta Liga Yordania 2010-2011 bersama Al-Wahdat. Hingga saat ini, Dragan Talajik telah memimpin tim Bahrain dalam 6 laga dengan catatan 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Di grup C, ia berhasil membawa Bahrain mengalahkan tuan rumah timnas Australia dengan skor 1-0 pada 5 September 2024. Namun timnya mengalami kekalahan telak 5-0 dari timnas Jepang di kandang 5 hari kemudian. Dan kini Dragan masih mencari informasi yang tepat untuk Bahrain. Menurut Transfermarkt, pelatih ini seringkali mengubah strategi, mulai dari 4-4-2, 4-2-3-1 hingga 3-4-3. Di sisi lain, sejak tahun 2020, Sintayong telah menjadi pelatih timnas Indonesia. Di pertengahan tahun ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memperpanjang masa kerjanya selama 3 tahun ke depan. Dalam 4 tahun terakhir, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia melesat di peringkat FIFA dari posisi ke-173 menjadi ke-129 dengan peluang untuk terus naik. Selain itu, ia juga melakukan peremajaan dalam skuad dan meningkatkan jumlah pemain naturalisasi keturunan yang hasilnya mulai terlihat. Di grup C, Sintayong berhasil membuat timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah timnas Arab Saudi serta meraih hasil serupa saat berhadapan dengan timnas Australia. Pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini telah melatih timnas Indonesia sebanyak 49 kali dengan catatan 24 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 13 kekalahan. Baru-baru ini, Sintayong terus mengembangkan formasi 3-4-3 di timnas Indonesia yang memberikan keseimbangan dalam permainan bagi Jay Itzas dan rekan-rekannya. Dapat dukungan dari Arab dan Jepang. Sementara itu, melihat perkembangan pesat yang ditujukan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, gak ada salahnya jika Jepang dan Arab Saudi memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Bahrain pada pertandingan Kamis besok. Bahkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu berharap kalau Indonesia bisa menemani Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia, dilansir dari Japanese Station. Sementara pelatih Arab Saudi Roberto Mancini sangat yakin akan kekuatan timnas Indonesia bisa menghancurkan timnas Bahrain, karena dia sudah merasakan sendiri betapa gilanya permainan Indonesia saat bermain di laga tandang. Dan terlepas dari apapun, bagaimana hasilnya nanti tetap kita syukuri saja. Semoga saja Messil Girls langsung dimainkan oleh Sintayong untuk membuat lini pertahanan timnas makin kokoh.
Dan bagi Maarten Pas, dirinya dikonfirmasi masih 70% untuk diturunkan di lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.